Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wesi Ola Putri dengan NPM 22408260202 dengan Stambu 2024. Di sini saya akan menjelaskan terkait mind mapping gastroenteritis akut. Yang pertama, definisi gastroenteritis akut sendiri adalah suatu kondisi inflamasi pada saluran cerna, terutama lambung dan usus halus yang terjadi secara tiba-tiba atau akut dan ditandai oleh diare, muntah, atau keduanya, dengan atau tanpa disertai demam dan nyeri perut. Diare didefinisikan sebagai buang air besar cair atau lembek dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 jam, atau peningkatan frekuensi dan volume tinja dibandingkan kebiasaan normal individu. Nah, gastroenteritis disebut akut apabila berlangsung kurang dari 14 hari. Sebagian besar kasus bersifat self-limiting, namun dapat menyebabkan komplikasi serius seperti dehidrasi berat, gangguan elektrolit, hingga kematian, terutama pada bayi, anak kecil, lansia, dan pasien dengan sistem imun yang lemah. Kemudian saya akan menjelaskan etiologi, di mana etiologi gastroenteritis akut ini sangat beragam dan secara umum dibagi menjadi infeksius dan non-infeksius. Yang pertama ada virus. Virus merupakan penyebab tersering gastroenteritis akut, terutama di seluruh dunia. Agen virus yang paling sering meliputi norovirus, rotavirus, dan adenovirus enterik dan astrovirus. Kemudian ada bakteri, di mana bakteri penyebab gastroenteritis akut itu umumnya ditularkan melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Bakteri yang sering ditemukan antara lain ada Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Vibrio cholerae, dan lain-lain. Infeksi bakteri cenderung menyebabkan gejala lebih berat seperti demam tinggi, nyeri perut, hebat, dan diare berdarah. Kemudian ada parasit, di mana parasit itu biasanya menyebabkan diare yang lebih lama, namun dapat muncul sebagai gastroenteritis akut seperti Giardia lamblia, Entamoeba dan Cytosporidium. Nah, ada juga non-infeksius, dan penyebab non-infeksius itu meliputi intoksikasi seperti makanan atau toksin, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus. Kemudian efek samping obat seperti antibiotik dan laksatif. Kemudian reaksi alergi makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait faktor resiko, di mana beberapa faktor yang meningkatkan resiko terjadinya gastroenteritis akut antara lain itu ada usia ekstrim seperti pada bayi atau lansia, kemudian status imun yang rendah seperti pada penderita HIV, AIDS, terapi kemoterapi, penggunaan kortikosteroid. Kemudian ada sanitasi dan hygiene yang buruk, konsumsi makanan atau air yang tidak higienis, perjalanan ke daerah endemis, tinggal di lingkungan padat atau fasilitas tertutup seperti asrama, panti, dan rumah sakit, tidak mendapatkan vaksin rotavirus pada anak. Untuk patofisiologi gastroenteritis akut bergantung pada agen penyebabnya. Namun, secara umum melibatkan gangguan keseimbangan antara sekresi dan absorpsi cairan di usus. Pada infeksi virus menginfeksi enterosit di fili usus halus yang menyebabkan atrofi fili dan penurunan enzim disakaridase. Akibatnya terjadi malabsorpsi karbohidrat dan peningkatan tekanan osmotik lumen usus yang menarik air ke dalam lumen dan menyebabkan diare osmotik. Pada infeksi bakteri, mekanisme dapat berupa produksi enterotoksin, misalnya ETHC, Vibrio cholerae, yang menyebabkan sekresi klorida dan air ke lumen usus. Kemudian terjadilah diare sekretorik. Kemudian invasi mukosa usus, misalnya Shigella dan Salmonella, yang menyebabkan inflamasi, ulcerasi, dan perdarahan sehingga terjadinya diare inflamatorik atau berdarah. Kehilangan cairan dan elektrolit melalui diare dan muntah dapat menyebabkan dehidrasi, hipovolemi, gangguan elektrolit atau hiponatremi dan hipokalemi, dan gangguan perfusi organ. Diagnosis gastroenteritis akut sebagian besar ditegakkan secara klinis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik, di mana pada anamnesis, frekuensi, konsistensi, dan warna tinja dapat kita temukan adanya kelainan, kemudian adanya darah dan lendir pada tinja, muntah, demam, nyeri perut, riwayat konsumsi makanan atau air beresiko, riwayat perjalanan, riwayat kontak dengan penderita serupa, riwayat penyakit penyerta. Kemudian tujuan diagnosisnya sendiri untuk menentukan derajat dehidrasi, mengidentifikasi kemungkinan penyebab invasif atau berat, menentukan kebutuhan pemeriksaan lanjutan dan terapi khusus. Untuk pemeriksaan fisik difokuskan pada penilaian status hidrasi dan kondisi umum pasien. Tanda-tanda dehidrasi meliputi mukosa mulut kering, mata cekung, tegur kulit menurun, takikardia, hipotensi ortostatik, penurunan jumlah urin. Pada pemeriksaan abdomen dapat ditemukan nyeri tekan difus, peningkatan bising usus, atau distensi abdomen. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang tidak selalu diperlukan pada kasus ringan, namun dianjurkan pada kasus berat atau dengan komplikasi. Kemudian tata laksananya
Untuk pemeriksaan penunjang, bisa kita cek darah lengkap, elektrolit serum, ureum dan kreatinin bila dicurigai adanya gangguan fungsi ginjal, kemudian AKDA. Yang bila dicurigai asidosis. Kemudian bisa pemeriksaan tinja melalui pemeriksaan mikroskopik, kultur tinja, PCR multiplex dan lain-lain. Kemudian untuk tata laksananya yang pertama itu rehidrasi. Ini merupakan inti terapi pada pasien gastroenteritis akut, di mana terbagi menjadi dua, yaitu ORS dan IV rehidrasi, di mana ORS ini adalah oral rehydration solution. Sesuai dengan formula WHO untuk rehidrasi oral, ORS tetap direkomendasikan utama untuk mencegah atau mengobati dehidrasi. Untuk anak bisa menggunakan WHO ditambah UNICEF yang merekomendasikan ORS ditambah atau dikurang dengan zinc sebagai bagian tata laksana. Kemudian untuk IV rehidrasi jika gagal ORS, misalnya pada muntah persisten, shock, penurunan kesadaran. Kemudian bisa pemberian zinc pada anak, di mana suplementasi zinc 10-20 mg per hari selama 10-14 hari yang direkomendasikan pada anak di banyak pedoman. Kemudian diet dan nutrisi itu dilanjutkan menyusu atau ASI dan makanan biasa bila toleran, dan hindari diet ketat dan pemulihan nutrisi yang penting. Kemudian antiemetik di mana kita gunakan ondansetron oral atau IV pada anak di departemen gawat darurat untuk mengurangi muntah dan membantu pemberian ORS. Kemudian antimikroba itu tidak rutin jika ada indikasi kolera, sigala berat dan lain-lain. Kemudian bisa diberikan probiotik bukti heterogen, beberapa stain seperti lactobacillus menunjukkan pengurangan durasi diare ringan pada anak. Kemudian dapat pencegahan dan kontrol infeksi, di mana isolasi pasien pada outbreak seperti norovirus yang sangat menular, di mana kita bisa melakukan kebersihan, memberitahukan untuk menjaga kebersihan tangan, pembersihan permukaan dengan disinfektan yang efektif terhadap norovirus. Kemudian untuk komplikasi dari gastroenteritis akut itu meliputi dehidrasi berat, shock hipovolemik, gangguan elektrolit, gagal ginjal akut, hemolitik uremic syndrome, dan sepsis. Kemudian untuk prognosis gastroenteritis akut ini umumnya baik dengan penata laksanaan yang tepat dan cepat. Sebagian besar pasien sembuh sempurna tanpa gejala sisa. Prognosis menjadi buruk bila terjadi keterlambatan penanganan, terutama pada kelompok resiko tinggi seperti bayi, lansia, dan pasien dengan penyakit kronis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.